Di awal cerita, terlihat seorang pria dingin bernama Ali sedang bekerja mengirim galon kepada para pelanggan. Ali adalah seorang yang pendiam dengan tatapan kosong seolah tak punya semangat hidup, di mana kerjaannya hanya melamun, bengong seperti saya setelah kalah main slot. Suatu hari ia menggantikan seorang kakek bernama Okan untuk kerja jaga parkiran di malam hari karena si kakek akan pulang kampung. Akhirnya dengan muka sumpeknya Ali jaga parkiran sebagai kerjaan keduanya. Namun tiba-tiba seorang wanita buta bernama Hazal nyelonong masuk membawakan wingko babat dan beberapa jajanan yang seketika membuat Ali terkejut terheran-heran. Beğendin mi? Şekli yine kötü oldu. İdare edersin artık. Ternyata Hazal ini mengira Ali adalah si kakek Okan yang ternyata sudah pulang kampung. Faktanya Hazal memang berteman lama dengan kakek Okan dan sering berbincang bersama. Malu karena salah orang, akhirnya jajanan itu diminta kembali oleh Hazal dan ia pun bergegas untuk segera pulang. Namun seakan langit tak mengizinkan, hujan disertai bledek tiba-tiba turun membasahi pipi Hazal yang kemerahan. Tak lama Ali menawarinya untuk berteduh sambil nonton acara TV azab di Indosiar. Nah, di momen itulah Ali baru sadar kalau Hazal gak bisa melihat dan ia diberikan wingko babat sebagai tanda terima kasih. Sebelum pergi, Hazal meminta Ali untuk menyiram bunga lili dan memberi makan kura-kura di belakangnya. Kemudian mereka pun akhirnya berpisah. Esok harinya Hazal bekerja seperti biasa sebagai seorang customer service di sebuah perusahaan. Namun temannya tiba-tiba membatalkan untuk nonton konser bareng karena ada urusan mendadak, lalu mengembalikan 2 tiket tersebut kepada Hazal. Tak lama bosnya Mr. Kenan tiba-tiba datang memarahi karyawannya karena pada sibuk menggosip. Namun tidak dengan Hazal. Mr. Kenan bersikap lembut kepadanya karena sudah lama mengincar Hazal untuk jadi istri keduanya. Kembali ke Ali si manusia kosong. Suatu ketika ia mengirim galon ke sebuah sasana tinju, namun Ali tak mau turun dan meminta temannya yang mengantar galon tersebut. Kemudian pelatih sasana itu melihat Ali dan memakinya seolah ada masalah di antara mereka. Ternyata Ali dulu adalah anak asuh dari pelatih dan pernah menjadi petinju. Namun 5 tahun terakhir Ali menghilang tanpa mengabari, padahal pelatihlah yang merawatnya sejak remaja di sasana tinju ini. Saat akan pulang, salah satu petinju bernama Koray mendatanginya dengan nada sedikit mengejek. Ia bilang kalau Ali butuh pekerjaan, silahkan menghubunginya saja. Namun Ali hanya diam dan bergegas pergi dari sana. Di malam hari, Ali kembali menjaga parkir dan ditemani lagi oleh Hazal. Hazal pun mengeluh karena mencium bau-bauan yang faktanya adalah bau badan Ali yang sudah 2 hari tak mandi. Karena nggak tahan, Hazal pun pulang dan mereka akhirnya berkenalan. Hazal kemudian terkejut kenapa tangan Ali begitu kasar dan kapalan, namun Ali hanya diam tanpa sepatah kata apapun. Sampai di rumah, Hazal mendapati saluran air di kontrakannya mampet tersumbat oleh sesuatu. Di sisi lain, Ali akhirnya beli parfum dan menyemprotkan ke seluruh ruangan agar besok Hazal gak kebauan lagi. Hari demi hari mereka selalu bersama karena mereka sama-sama gak punya teman dan keluarga. Namun tetap saja, segigih apapun Hazal mencairkan suasana, Ali masih saja diam dengan muka datarnya. Saat akan pulang, Hazal tiba-tiba keserempet mobil yang hendak parkir karena nggak lihat-lihat dan hal itu membuat kakinya kesleo lalu diantar ke klinik oleh Ali. Bastonum nerede benim? Karena capek jalan dengan kaki yang pincang, Ali menawari Hazal untuk digendong saja. Namun karena Hazal ini tak ingat jalan kalau nggak jalan kaki sendiri, mereka pun salah jalan dan malah mutar-mutar mencari rumah Hazal. Setelah menaiki tanjakan dan bertemu anak-anak yang ia kenal, barulah Hazal yakin kalau jalannya sudah benar dan akhirnya mereka pun sampai.
Di sana Ali ngos-ngosan seperti memikul 2 kantong semen dan membuat tubuhnya basah oleh keringat yang mengalir hingga ke sela-sela pantatnya. Tak cukup sampai di situ, Hazal masih meminta bantuannya untuk membetulkan saluran air kemarin di kamar mandinya. Setelah diselidiki dengan teliti dan seksama, ternyata saluran air itu tersumbat oleh kolor Hazal itu sendiri. Sebagai tanda terima kasih, Hazal lalu memberikan tiket konser dan akhirnya mereka berjanji untuk nonton bersama. Lalu Ali pun kembali pulang menjaga parkiran. Singkat waktu, mereka akhirnya pergi bersama menonton konser. Hazal bernyanyi dan menggoyangkan kepalanya mengikuti irama lagu, sedangkan Ali hanya bengong karena nggak hafal liriknya. Ketika makan, Hazal terus bertanya tentang kehidupan Ali, dan rupanya hal itu membuat Ali sedikit marah karena teringat dengan masa lalunya yang begitu kelam. Setelah pulang, Ali akhirnya bilang kalau ia dulunya adalah petinju, namun sekarang ia menjadi pengantar galon. Saat mengantar galon, pelatih mengajaknya untuk bicara. Ia bertanya kemana Ali selama ini dan kenapa tak pernah memberinya kabar, yang faktanya Ali pernah dipenjara selama 4 tahun lamanya. Dulu karena uang hasil tinju resmi dirasa kurang, Ali kerja sampingan untuk menjadi penagih utang seorang rentenir. Suatu ketika Ali menemui seorang nasabah untuk menagih utang di sebuah gudang bahan bakar. Pekerjaannya adalah menjadi debt collector serta tukang pukul. Ali kemudian mencoba menakut-nakutinya karena orang itu tak kunjung membayar cicilan dan mengguyurkan sekaleng etanol untuk membuatnya jera. Namun saat merokok, tiba-tiba polisi datang dan membuat mereka terkejut. Naasnya nasabah itu justru bunuh diri dengan menyulutkan api ke bajunya sendiri hingga membuatnya tewas terbakar. Ya, itulah alasan kenapa Ali selama ini menghilang bagai ditelan bumi dan membuat pelatih akhirnya mau mengerti. Asisten pelatih pun membujuknya untuk kembali bertinju, namun Ali menolak dan memutuskan untuk meninggalkan masa lalu. Di sisi lain, Mr. Kenan memberi Hazal sebuah kado lalu mengajaknya untuk makan malam bersama. Hazal yang tahu ada sesuatu tentu menolak dengan alasan ia ada acara bersama teman-temannya, yang tentu hal tersebut membuat Mr. Kenan merasa kecewa. Malam harinya, Mr. Kenan mendatangi rumah Hazal dan memaksa masuk untuk meminta secangkir susu. Mr. Kenan melihat kadonya yang belum dibuka, kemudian memasangkan kalung itu kepada Hazal. Ia bilang kalau Hazal mau, aku akan menceraikan istriku dan menikahimu Hazal. Kemudian berniat menciumnya yang berujung penolakan. Merasa kecewa, Mr. Kenan pun memarahi Hazal dan berkata, "Kamu siapa berani menolak orang sebaik aku? Siapa lagi yang bisa memberi pekerjaan bagus untuk orang buta sepertimu? Aku bisa saja tidur dengan wanita lain yang lebih cantik darimu." Namun tiba-tiba Ali datang sambil emosi lalu menghajar Mr. Kenan dengan pukulan maut. Setelah Mr. Kenan pergi, Hazal justru memarahi Ali karena telah mengajar bosnya, yang tentu membuat Hazal takut akan dipecat. Hazal menghidupi dirinya sendiri. Ia tak punya orang tua ataupun sanak saudara. Kalau nggak kerja nanti mau makan apa? Kemudian menyuruh Ali untuk segera pergi meninggalkannya.
Hari itu hujan telah turun. Hazal menunggu Ali di parkiran untuk meminta maaf dan mengabarkan kalau ia kini resmi menjadi pengangguran, lalu meminta Ali untuk jalan-jalan di akhir pekan. Suatu ketika Ali datang membawakan anak anjing bernama Simal kepada Hazal. Kemudian di pinggir pantai mereka bercengkerama menghabiskan waktu bersama. Dari perbincangan diketahui Ali ini dulunya adalah anak panti asuhan dan gak punya orang tua. Sebagai sesama anak yatim senasib sepenanggungan, Hazal memintanya untuk berjanji selalu bersama selamanya. Suatu hari Ali datang membawakan nasi padang serta kebutuhan sehari-hari untuk Hazal. Di sana Ali kesandung sudut meja, namun Hazal tak ada di rumah karena sedang jalan-jalan dengan anjingnya. Menyadari orang normal aja bisa kesandung, Ali berinisiatif untuk memperbaiki hal-hal yang bisa membuat Hazal terluka. Dengan menutup matanya, ia belajar rasanya jadi orang buta dan mengamplas sudut meja hingga membuang tanggul pintu agar Hazal nggak kesandung lagi. Setelah pulang, Hazal pun dibuat terkejut. Ali sudah di rumahnya dan mengganti layout rumah yang membuat Hazal begitu terharu. Hazal kemudian memberanikan diri menyentuh wajah Ali untuk sekedar merasakan seperti apa wajah pria yang tulus ini. Hari demi hari, waktu demi waktu, Ali selalu menyempatkan diri untuk datang dan membawa makanan, bercengkerama bersama dan tertawa karena tak ada orang lain yang mereka punya. Kini Ali tak lagi murung. Gadis buta bernama Hazal ini berhasil membuatnya kembali tersenyum. Suatu ketika punggung Ali sakit karena kebanyakan mikul galon. Hazal menyuruhnya untuk tengkurap dan dipijit-pijit. Di momen itu Ali berjanji akan menabung dan membuka toko bersama Hazal suatu hari nanti. Lalu Hazal mengangguk dan malah mengajak Ali untuk anu. Karena Ali imannya kuat, ia tentu menolaknya. Namun Hazal memintanya hingga akhirnya keperjakaan Ali pun harus terenggut gara-gara Hazal. Hari ini Hazal berulang tahun. Ali yang gak punya kado hanya menyelipkan bunga di lubang telinga Hazal. Kemudian Ali diajak mengunjungi makam orang tuanya untuk mengirim bunga kepada mereka. Ali lalu bertanya mereka meninggal karena apa, dan Hazal pun menceritakan masa lalunya. 5 tahun yang lalu Hazal berulang tahun dan mengajak orang tuanya makan malam. Di perjalanan ia melihat seseorang terbakar dan terjatuh dari jendela yang membuat Hazal hilang fokus, kemudian berakhir kecelakaan. Dari cerita itu Ali menangis karena faktanya orang terbakar itu adalah nasabah yang ia pukuli. Ia mencoba menolong pria itu, namun naas genggamannya lepas yang mengakibatkan ia mati serta kecelakaan yang dialami oleh Hazal. Kenyataan itu membuat Ali semakin tak kuasa akan rasa bersalahnya. Pria itu dan orang tua Hazal meninggal karenanya, sementara Hazal yang selamat harus mengalami kebutaan seumur hidupnya. Annemle babam bence onlar seni bana gönderdi. Suatu malam Ali mendatangi Hazal, namun ia tak ada di sana dengan kondisi rumah yang berantakan. Ternyata Hazal berada di rumah sakit akibat terjatuh dan beruntung ia pun baik-baik saja. Tak lama seorang dokter memanggil Ali untuk bicara empat mata. Dokter itu bilang kalau mata Hazal bisa disembuhkan karena saat ini rumah sakit memiliki donor yang cocok untuk Hazal walaupun harganya sedikit mahal, yaitu 50 jutaan.
Demi menebus kesalahannya, Ali mencoba berhutang kepada pelatih dan asistennya, namun ternyata mereka tak punya uang sebanyak itu. Karena tak ada jalan lain, mau tak mau Ali menemui Koray untuk meminjam kepadanya. Dengan mata leceknya, Koray berjanji akan membantunya mendapatkan uang dalam waktu yang singkat. Di pasar malam, Ali meminta Hazal untuk mau dioperasi. Ali berjanji akan menanggung semuanya, namun Hazal tak mau melakukannya. Selain karena tak punya uang, bagi Hazal kebutaan ini sedikit meredakan rasa bersalah atas kematian orang tuanya. Tanpa ia sadari, Alilah yang pertama membuat kejadian naas itu bisa terjadi. Hazal pun bilang, "Aku tak butuh apapun Ali, kamu selalu ada bagiku sudah cukup membuatku bahagia." Namun Ali menjawab, "Apa kamu tak ingin melihatku, melihat anak-anak kita nanti tumbuh dewasa, bersamaku melihat cucu-cucu kita di ujung senja nanti?" Demi Hazal, Ali bertekad kembali ke masa lalunya. Ia kembali berlatih untuk mendapatkan uang dengan mengikuti kompetisi MMA ilegal atas anjuran Koray. Ia ingin menebus semua rasa bersalahnya yang selama ini menjadi beban berat di dalam relung hatinya. Mengetahui Ali ikut kompetisi ilegal yang berbahaya, pelatih memarahi asistennya mengapa mengizinkan Ali mengikuti pertandingan itu. Ia tak mau Ali kenapa-napa karena Ali telah ia anggap seperti anak sendiri. Namun asisten menjawab, "Mau dapat uang dari mana lagi? Lihat dirimu, lihat diriku, apa yang kita punya selama ini. Pertandingan resmi tak membuat kita punya uang yang cukup." Ali ingin menebus kesalahannya. Pacarnya akan buta selamanya jika tak dioperasi, dan cuma ini satu-satunya jalan yang bisa ia tempuh. Sadece spor yapıyorum. Bana kimse zarar veremez. Setelah berlatih, Koray memberikan uang yang dijanjikan. Ia juga bilang kalau kita nanti akan mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Di rumah sakit, Ali menemani Hazal yang akan segera dioperasi. Hazal bilang kalau Ali akan menjadi orang pertama yang ia lihat nantinya, dan akhirnya mereka pun berpisah. Setelah itu, Ali bertemu orang suruhan Koray dan diberi paspor palsu atas nama Dogan Yilmaz. Lalu bergegaslah ia menuju Bulgaria, tempat diadakannya kompetisi tersebut. Di sana Koray bilang kalau Ali harus bertahan hidup jika ingin menang. Semua bertarung sampai mati atau KO tanpa aturan dan tanpa wasit. Koray ini ternyata justru bertaruh untuk musuh karena ia paham betul Ali akan kalah dan mati.
Ia sengaja menjebak Ali karena dulu Ali adalah saingannya di sasana tinju. Dengan yakin ia juga bilang ke salah seorang bos kalau Ali tak bertanding selama 5 tahun dan mustahil untuk menang, lalu menyuruhnya untuk bertaruh kepada lawannya saja, dan pertandingan pun akhirnya dimulai. You are sure he will lose? Dengan setengah sadar, Ali membayangkan kebersamaannya bersama Hazal yang seketika menjadi bahan bakarnya untuk bangkit dan kembali melawan. Di luar dugaan, Ali pun menang dengan rear naked choke hingga membuat lawannya pingsan. Si bos yang kecewa merasa ditipu pun berang dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Koray saat itu juga. Setelah menang, Ali berjalan sambil menelpon pihak rumah sakit untuk bertanya tentang operasi Hazal. Namun tiba-tiba Ali ditabrak dan ditusuk oleh mafia judi yang kalah taruhan, lalu mengambil semua uang tersebut. Tak hanya itu, mayat Ali dibuang ke sungai tanpa sempat bertemu dengan Hazal, gadis buta yang ia cintai. Di sisi lain, Hazal kini telah selesai menjalani operasi. Dokter memintanya untuk membuka perban, namun Hazal menolak karena Ali belum datang menemuinya. Waktu berlalu, kini mata Hazal berhasil sembuh, namun semua terasa percuma karena Ali tak pernah datang menemaninya. Sendiri ia menanti di tempat biasa menghabiskan waktu bersama Ali, sebuah nama yang ia sendiri tak pernah melihat seperti apa rupa wajahnya. Kavuşamadım ben sana, yetişemedim ben sana. Suatu ketika Hazal diusir dari kontrakan karena tak bisa membayar sewa, di mana ia harus pindah dan mengemasi barang-barangnya. Rumah tempat ia memadu kasih bersama Ali. Tak lama ia mendapatkan sepucuk surat dari Pak Pos yang ternyata itu adalah surat dari Ali. Dalam surat itu Ali pun berkata, "Hazal, aku hanya berani jujur padamu melalui surat. Aku sudah sangat banyak mempengaruhi nasibmu. Aku adalah kegelapanmu yang menyebabkan kecelakaan saat pria terbakar itu lepas dari genggamanku. Maafkan aku, Hazal, dari Ali yang bersalah." Satu tahun telah berlalu, bersama rekannya Hazal membuka toko mozaik serta bunga hias dan berhasil kembali menata hidupnya. Hazal adalah sosok wanita di atas rata-rata. Ia cantik, pintar, dan begitu mandiri. Banyak pria mengajaknya untuk menikah, namun entah bagaimana ia selalu menolak setiap pria yang mencoba mendapatkan hatinya dan berkata kalau ia sudah menikah.
Tak hanya itu, di sela membuka toko, Hazel juga menjadi terapis di sebuah rumah sakit dekat tokonya. Tanpa disadari, di rumah sakit itu, Ali telah berada di sana dan melihat Hazel. Pasien tua itu bilang Ali baru saja dikirim dari Bulgaria. Hazel mencoba memeriksanya, namun nama Ali tertulis atas nama Doğan Yilmaz seperti di paspornya. Hazel tentu tak mengenalinya karena tak pernah melihat wajah Ali seperti apa. Ketika diajak bicara pun, Ali hanya diam karena ia takut Hazel kecewa karena dirinya lah yang menyebabkan kecelakaan itu. Suatu hari Hazel berjalan-jalan bersama Simal anjingnya. Tak lama Ali datang dengan kaki pincang untuk membeli sebuah bunga. Setelah deal, Ali diam-diam membawa kura-kura milik Hazel lalu bergegas pergi dari sana. Namun Simal tiba-tiba berlari mendatangi Ali karena mencium bau teman lamanya itu, dan lagi-lagi Ali tak berkata apa-apa, kemudian bergegas meninggalkan Simal yang terus menggonggong meminta tuannya untuk kembali. Sampai di toko, Hazel sadar kura-kuranya telah hilang. Lalu rekannya berkata tadi ada orang pincang kesini membeli bunga lili. Hal tersebut menyadarkannya bahwa orang pincang itu adalah Ali, kekasihnya. Kemudian segera berlari mengejar cintanya. Di sisi lain, Ali kini berada di pantai tempat mereka dulu bermain bersama Hazel. Ia melepaskan kura-kura itu bagaikan dirinya sendiri yang akan melepaskan kenangan yang tak akan pernah ia lupakan. Tak lama berselang ternyata Hazel telah datang, akan tetapi Ali tak pernah berani menatapnya bersama rasa bersalahnya yang begitu besar. Namun ternyata Hazel tak pernah membencinya ataupun menyalahkan Ali akan semua yang telah terjadi. Yang lalu biarlah berlalu, aku masih seperti dulu, gadis buta yang mencintaimu. Sulit memang berdamai dengan masa lalu. Buat kalian yang punya kesalahan fatal di masa lalu, pasti relate dengan beban mental yang dialami Ali. Percaya nggak percaya, beban mental lebih berat dari sekedar memikul galon ataupun menggendong 2 kantong semen. Sekian cerita kali ini karena saya akan pergi ke Turki menjadi penghulu di pernikahan Ali dan